ternyata dia ini seperti kayak ditumbalkan untuk pesugihan. Selamat datang di program terbaru Pojok Terate, tentunya di Pojok Mirror. Kita akan ngebahas tentang misteri horor. Tentunya bersama aku di sini Arsyad dan Valdi. Oke. Di sini kita bakal bercerita tentang pengalaman-pengalaman horor ataupun misteri-misteri yang ada. Sebelumnya buat yang belum kenal, tapi yang buat sudah kenal sudah ya udah gitu. Tapi buat yang belum kenal, dengan siapa bisa? Perkenalkan, nama saya Valdi Mirvani, warga PSHT tahun 2015. Oke, kita langsung ke ceritanya. Jadi ceritanya itu waktu awal-awal zaman corona, Mas. Oh ya. Awal-awal zaman corona itu Berarti 2020 ya? 2020 bulan berapa ya? Kurang lebih. Kita awal corona kapan? Maret ya? Sekitar Maret Maret ya. loh. April kalau enggak Mei. Pokoknya hitungannya 8 bulan. Itu saya balik ke Pangalenbun kan. Iya, karena Zaman corona itu kan parah banget loh. Kita di Banjarmasin pun mahasiswa yang ketahan di sini pun sampai ditarik paksa pulang sama Pemda. iya. Saking ininya lah, urgentnya Kondisi awal-awal zaman corona itu. Balik ke Pangalenbun, awal-awal sih biasa-biasa aja. Di Pangkalan Bun sana. Datang kunjung ke tempat latihan. Tempat latihan zaman latihan dulu, habis itu ke tempat dulur-dulur yang lain di Pangalenbun. Sampai satu ketika kami tuh ada gini, Mas, ngumpul kan, lagi nongkrong di angkringan. Warga semua ini ya? Warga Seterate semua. Ngumpul di angkringan, tiba-tiba diajakin, Mas, ayo kita datang jengukin saudara kita yang sakit nih. Iya. Bilangnya cuma sakit. Ya sudah. Padahal malam sekitar jam 10 apa jam 11 gitu nah. Yang pastinya saya lupa. Berkunjunglah kami ke rumah warga ini. Ternyata berarti dirawat di rumah ya, bukan di rumah sakit. dirawat di rumah. Dan setelah kami sampai rumahnya, saya ini agak aneh gitu nah, Mas. Ada feeling-feeling. Sudah mulai feeling. Katanya sakit, tapi sakitnya ini kayaknya dalam tanda kutip, dalam ada konteks lain lah sakitnya. Kemudian kan berkunjung, waktu pertama kali ketemu beliau, kondisinya seperti, ya mohon maaf, tidak seperti manusia normal lah. Ada semacam kayak gangguan jiwa sedikit lah. Iya. Seperti itu. Gangguan Jiwa. Habis itu 2 minggu pertama kami jenguk kami antar makan apa segala macam. Awalnya normal-normal aja, Mas. Belum, aku potong. Pada saat itu beliau ini tinggal di rumah dengan orang tua atau sudah berkeluarga atau memang sendiri atau bagaimana? Untuk itu dia tinggal sama orang tua. Orang tua ya. Orang tuanya mungkin meninggal. Bapaknya meninggal. Jadi apa bahasa kerennya? Single parents. Ya, single parents. Sama ibunya ya. Dia, ibunya, abangnya sama adiknya perempuan, orang berempat. Waktu kami datang pertama ke rumahnya tingkat 2, Mas. Tingkat 2 ya. Tapi auranya yang mengerikan. Ya kayak kondisi kita sekarang. Iya, biasa ya. Wah, memang di setup seperti ini. Wah, beneran, Mas. Waktu datang ke rumahnya aja, dari aroma bau busuk telur yang macam-macam pokoknya. Yang tikus mati sembarangan apa sih namanya. Kebersihannya tidak begitu dirawat ya. Rumahnya pun gelap, tidak ada lembab, penerangan, baju berantakan di mana-mana. Terus saya nih merenung lah sendiri loh, Mas. Ini benar sakit karena sakit medis ya, atau karena gangguan makhluk sebelah gitu makhluk astral atau apa. Kemudian kami cross check. Setelah kami telusuri beberapa lama, akhirnya
kami laporkanlah kepada pihak-pihak pengurus ranting, kemudian pengurus cabang. Pengurus cabang menyatakan bahwa dia ini memang ada ini riwayat sempat mau dirujuk ke RSJ. Iya. Sempat mau dirujuk ke RSJ, akan tetapi karena tidak punya dana, RSJ untuk di lingkup, saya kan Kalteng Mas. Iya. Kalteng Sel itu rawat inapnya untuk rujukannya pun biayanya mahal. Iya. Akhirnya ditunda. Dari Dinsos daerah juga tidak mencukupi. Akhirnya setelah ditelusuri secara normal medisnya, kami ini kayak janggalnya tetap di insting kami di awal pertama kali kami ketemu. Setelah kami telusuri ternyata dia ini sampai kayak gitu gara-gara belajar. Pian tahu buku Kitab Kuning? Iya, tahu Kitab Kuning. Nah, biasa ternyata kayak di pondok pesantren tapi semacam kayak ini kayak apa ya, bisa dibilang belajar ilmu kodam, belajar ilmu melalui Kitab Kuning itu tadi tanpa ada bimbingan. Cukup fatal sebenarnya. Iya. Sering memang sih aku dengar kalau kita belajar ilmu-ilmu spiritual itu memang harus butuh bimbingan, karena kalau enggak bakal hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Karena tidak sampai nalar kita pada saat itu kan. Karena dia ini belajar tanpa bimbingan dan belajarnya pun langsung ibarat kata kayak ngetes sendiri apa, jadi kenanya ke dia sendiri. Seperti itu. Habis itu kemudian dia sempat kami rawat. Dia itu dulunya atlet Mas. Seorang atlet dulunya atlet dia. Atlet kemudian berprestasi lah di daerah, sempat berprestasi di daerah. Akan tetapi karena pengaruh hal-hal yang tidak baik itu dan lain semacamnya, awalnya badannya wah besar, kekar, tinggi, jadilah. Tapi semenjak itu dia langsung benar-benar drop kayak orang narkoba Mas. Kurus banget kurus banget, rambutnya berantakan, ngomongnya sudah ngelantur kesana kesini. Kadang dia nanti duduk di pojokan terus gini ngomong sama orang. Karena sewaktu-waktu kami manggil ini orang yang berpengalaman dalam bidang pengobatan spiritual seperti itu. Sakinya saya sendiri Mas, saya disuruh ikut ngobatin, bantulah, ngewangi lah bahasanya kan. Bantu itu kalau tidak salah nyiapin apa, dupa. Habis itu apa ya, saya kurang, sambil nginget-nginget juga Mas, dupa atau apa gitu. Terus ini kami di luar disuruh magerin. Disuruh magerin. Percaya nggak percaya Mas, tiba-tiba ada kayak merinding anjir. Tiba-tiba kayak ada meteor jatuh ke rumah. Kayak cahaya lah, kayak apa sebutannya? Yang warna merah terbang. Bola api. Apa gitu sebutan mistisnya gitu. Itu ke rumah lo, tiba-tiba langsung kayak set gitu. Mentul. Kayak mentul. Gara-gara apa? Karena pagar itu tadi. Tapi si dupa yang ada di kami nih, langsung meledak kayak memberikan reaksi lah dari itu gitu tadi ya. Dan ledakannya itu pun sampai gosong Mas, sampai bau tiba-tiba langsung bau menyan, yang bau dupa, yang macam-macam di situ ya. Tapi di malam itu tapi pagar masih tetap aktif atau ada kebocoran? Untuk pagar saya kurang paham, tapi saudara-saudara yang lain malah ada yang dapat seperti mual-mual, muntah, yang pingsan, yang lain semacamnya. Ada reaksi dari yang tadi itu ya. Kemudian pernah juga kami larungin Mas. Kayak kami siapin nampan, kayak bikin tumpeng yang kayak gitu-gitulah. Terus kami bawa dia ke pantai. Ini masih dalam tahap pengobatan tadi tuh. Beragam cara kami coba. Berarti dengan cara yang tadi itu kurang berhasil? Belum.
Ntar dulu aku potong. Berarti cahaya tadi itu bisa dibilang kiriman, atau karena pas di dalam ada yang mengobati dan kebetulan kalian bikin pagar, saat itu bikin pagar, ada reaksi ketidakterimaan dari mungkin bisa jadi seseorang ngirimkan tapi mental karena ada pagar tadi ya. Nah nanti lo jelaskan mas. Tapi sebelumnya sambil ngerokok kau. Aman. Yap. Diminum. Terus pernah juga kami mencoba mediasi yang lain seperti nyiapin tumpeng, apa ya saya lupa, telur kah, habis itu apa gitu. Kami bawa dia ke laut. Di tempat saya kan ada pantai loh mas. Jadi sama kami, orang ini juga ya. Sama orang ini juga kami bawa ke laut. Maksudnya kayak ngelarungin dia ke alamnya balik gitu. Iya. Apa yang nempel dia, apa yang ada di dia tuh. Kami larung lagi ke dia, kami bawa ke laut, kami jalan bawa dia ke laut. Habis itu kami larungin. Besok kami bawa pulang. Sebenarnya dia tuh kami karantina mas. Tidur di kamar sendirian. Ya kamarnya kurang lebih seginilah. Iya. Sebelakang ini. WC ya kan. Habis itu selama 8 bulan kami merehabilitasi dia tanpa ada perubahan sama untuk karantinanya itu di mana? Di kayak di sendiri. barak. Ya. Kami jadi dia kami tarik dari rumah. Kami dengan pihak keluarganya bersepakat untuk tidak merawat dia seumur hidup tapi mencoba untuk kembali membuat dia seperti semula. Ya, lebih baik daripada ikhtiar lah kita berusaha lah. Dan pian percaya kada percaya mas, waktu dia kami larung itu dia sempat hilang 3 hari. Gimana ceritanya bisa hilang 3 hari? Padahal kan pada saat itu kan lagi sama-sama kalian nih. Kok bisa hilang? Kan dia nih kalau malam bisa nggak tidur 2-3 hari mas. Iya. Kami jaga nih kayak shuffle gantian. Maksudnya malam ini saya yang jaga, besok dulur yang lain, nanti dulur yang lain lagi. Kebetulan karena semua kecapean, nyapin ini untuk ngurusin untuk dia, untuk pengobatan dia, keperluan dan keperluan lah dalam pengobatan itu. Tiba-tiba kami kayak kecolongan tepar. Karena kecapean tadi kan. Tepar. Terus pas paginya kami shock. Loh, kok dia nggak ada gitu nih mas? Iya. Kamar ini kosong. Kami cari. Berarti nggak dikunci kamar pada saat itu? Enggak. Emang enggak kami kunci. Kami anggapannya kayak tidak memenjarakan dia. Iya benar. Karena dia kalau kayak ke WC ke masjid bisa, walaupun sembarangan lah. Iya. Gitu sembarangan. Tapi tetap kami jaga, kami pantau. Iya, dipantau. Tapi kali itu dia sempat hilang. Enggak 3 hari sih mas, 1 hari 1 malam lah, atau 2 hari gitu nah. Iya. Hilang. Dan pian percaya nggak percaya, dia tuh jalan kaki dari kota ke pantai yang kurang lebih sekitar 25 kilometeran lah, ke tempat laut itu tadi. Tempat laut yang larungi tadi tuh sebelumnya. Demi untuk dia ngomong nggak bisa pisah sama. Berarti artinya yang sempat berhasil ngelarungi tadi sempat pergi. Kalau dari pihak yang mengobati ini sudah lepas mas, menyatakan kalau benda yang nempel ke dia ini sudah lepas. Tapi karena dia panggilan. Mungkin karena panggilan alam itu untuk menarik dia lagi, dan mungkin dia juga ada keinginan mungkin susah untuk melepas gitu ya. Nah jadi tempat ulun tuh jalan untuk ke pantai tuh ada 2 mas, jalan alternatifnya. Jalan lewat kota, jalan poros lah, poros kota, sama jalan pedesaan. Dia hilang tuh sekitar jam 7 malam mas. Jam 7 malam. Bayangkan jam 7 malam itu kalian baru sadar? Maksudnya sorenya tuh kami sadar sudah dia hilang. Kemungkinan paling ke masjid kemana atau iya. sekitar kompleks lah, sekitar komplek kampung. Sampai malam dia nggak datang. Kami keliling sampai besok malamnya tiba-tiba ada nih teman saya ngomong, dia anak
yang sedikit kayak gitu juga lah, bisa dikatakan punya indera keenam juga lah. Iya. Dan ini ngomong kayak gini waktu kami kumpul-kumpul kan sama yang lainnya. Aku nih ngerasa dia nih kayak ditarik air. Tapi ditarik air laut. Ada Terus feeling. ada feeling habis itu tiba-tiba kami ditelepon pihak keluarganya yang ternyata ada keluarganya yang rumahnya di pesisir pantai. Dekat pantai. Di pesisir pantai. Itu ya. Nelpon pihak kami. Baru selesai dia ngomong gitu langsung dikabarin. Iya. Kalau si anak ini yang kami cari selama itu ada di situ. Ada di situ. Pada saat itu waktu dihubungi kondisinya apa dia nunggu di pesisir pantai atau dia melakukan perjalanan juga, maksudnya jalan ke arah pantai, ke arah laut? Kalau itu kurang tahu mas kami, karena kan kami lost kontak kan, Iya, kehilangan jejak dia, kami nggak tahu dia di mana kan kemana. Jadi seperti yang ulun bilang di awal tadi loh mas, ada jalan poros kota, jalan kayak Banjarbaru ke Banjarmasin ke Banjarbaru lah, jalan Ayani kan. Iya. Kalau jalan belakangnya lewat Marabahan ya. Yang jalannya rusak-rusak gitu. RSJ Sambang Lihung. Lewat simpang RSJ situ. Nah, anggap aja dia tuh jalan kaki lewat situ. Lewat yang jalan RSJ. Iya. Nah, di tempat ulun tuh sunyi banget berarti ya. Masih hutan, masih pas kami pertama ketemu dia pun nggak pakai sandal. Bayangkan mas, 30 kilo nggak pakai sandal, jalan pakai sandal. Celananya nih, kotornya. Dia ngapain, dia makan apa nggak tahu. Nggak tahu. Pas ketemu kami mandiin, kami apa, udah teriak-teriak kayak orang gila pada umumnya. Seperti itu. Balik lagi. Nah, kemudian setelah kami cross check, ada yang waktu ulun cerita masalah itu, setelah kami telusuri, ternyata dia ini seperti kayak mohon maaf, ditumbalkan untuk apa ya, bisa dikatakan seperti pesugihan. Jadi korban tumbal dari pihak keluarga, entah atau karena ini dari latar belakang keluarganya dahulu, ternyata keluarga ini kaya mas, tapi melalui mungkin cara bukan karena melalui cara yang salah, tapi karena syirik manusia ya kan. Iya. Syirik sama tetangga apa, rumahnya bagus mas, rumah tingkat 2, tapi sepeninggalan almarhum ayahnya, beliau langsung mungkin langsung ngedrop ya. Iya. Ya kan orang di Terpukul atas, pada saat itu, orang di atas tiba-tiba langsung jatuh ke bawah. Tidak pernah merasakan di bawah, terpukul. Mungkin karena dia stres apa, larinya ke hal-hal yang negatif kan itu. gitu. Kebetulan juga pada saat itu kan kurang bimbingan. Dari mana bisa ada indikasi kayak itu sebagai korban tumbal pesugihan? Nah, jadi kami itu menginterogasi ibunya secara langsung mas. Benar-benar. Saat anak itu di tempat kami, kami survei ke tempat ibunya. Iya, untuk nanya-nanya. Secara tidak langsung kami menemukan hal-hal yang di luar logika lah. Sama si ibu atau sama pada si saat ibunya, sama si ibunya. Dan ternyata abangnya juga berkelakuan yang sama seperti dia. Abangnya, kami masuk setiap ruangan rumahnya aneh-aneh mas. Nah maksudnya yang ibu tadi itu gimana, maksudnya aneh gimana? Oh, untuk ibunya tuh kayak di depan kita baik, di belakang kita lain lagi. Gimana itu? Kayak gimana lah? Apa kayak model kayak orang punya kepribadian ganda? Atau dia maksud gini, dia mungkin pas ketemu kalian datang tuh kayak biasa baik, senyum gitu kan, nangis, tapi sudah keluar daripada itu kayak ada sifat lain yang mungkin seperti ini mas. Auranya mas, auranya kalau misalnya kita ketemu kayak di jalan di apa, wah enak apa. Iya. Tapi kalau di rumah beliau, wah auranya lain. Si beliau ini. Si beliaunya. Dari aura beliaunya, aura rumahnya. Bayangkan mas,
kita kalau berkunjung rumah orang kan biasanya betah loh. Iya. Kita kalau di situ rasanya ngantuknya luar biasa. Kayak pengennya bawahnya Kayak mau tidur. kayak bawahnya mau tidur apa, tiba-tiba nanti mual, tiba-tiba nanti Iya, kayak pusing sendiri, banyak mual rasa sendiri, enak gitu. was-was. Mungkin karena ada sesuatu energi negatif yang sebenarnya Kemungkinan ada di rumah itu tapi belum keluar. Nah, setelah itu kami tidak hanya cross check dari pihak yang keluarga yang bersangkutan, kami pun juga tanya ke tetangga sebelahnya gimana beliau bertetangga, Ya, bersosialisasi, gimana anaknya kalau lagi tidak terpantau sama ibunya apa. Iya. Ya seperti ini, orang gangguan sakit jiwa pada umumnya yang mohon maaf telanjang sampai ke jalan raya, yang kencing sembarangan apa segala macam. Kemudian kami tanya bahwasanya sebelum rumah ini berdiri, kalau ternyata rumah itu kuburan Pada saat itu ya. Apa ada info maksudnya makam siapa yang ada di situ? Nah, kalau untuk makamnya pun dari pihak tetangga terkait pun tidak tahu, Mas. Nggak tahu juga ya. Yang Entah tahu makam memang dari dulu gitu nah. memang dari dulu Dari ya. dulu sebelum jadi area pemukiman padat penduduk. Padat penduduk. Kebetulan Ada tanah. ada tanah cuman Entah makamnya dipindah terus tanahnya dijual atau dihibah, dibangun Iya. rumah. Iya. Seperti itu. Yang jelas di situ dulunya adalah kuburan, makam. Enggak makam umum, cuman beberapa makam aja gitu Beberapa Mas. makam. Entah 2, 3 atau 4 ada 4 makam di situ ya. gitu lah. Nah, selanjutnya pas masuk ke dalam rumah itu apa yang ditemukan waktu investigasi tadi? Selama kami investigasi, yang kami temukan seperti gangguan-gangguan yang tidak wajar lah Mas. Itu gimana tuh bisa diceritakan? Seperti saat kami bermeditasi dengan dia, berdiskusi kan, ngomong, nanti dia Dengan siapa nih? pas kami bawa anaknya balik ke rumah, Ya. dia seperti kayak minta ini, minta itu, nunjuk sana, nunjuk sini, kemudian tiba-tiba kayak angin sepoi gitu Mas. Adem gitu. Ada tiba-tiba nanti panas hawanya. Padahal pada saat itu kan gelap, mungkin lembab ya juga ya. Lembab apa, sampai rumahnya tuh kami terangin lah sampai menjadi selayaknya rumah lah Mas. Iya. Selayaknya rumah orang normal pada umumnya. Kemudian tiba-tiba kan rumahnya lantai 2 Mas. Iya. Kami semua ngumpul di bawah. Ada suara kayak durian jatuh lah anggapannya. Ada apa? Kayak anggapannya durian jatuh lah. Suaranya kan masih nyaring loh. Ada yang banget. Duk gitu. Dari kena atas genteng. di lantai 2. Jatuhnya di lantai 2 ya. Jatuhnya di lantai 2 kayak dinding lantai. Iya. Ini lantai 2, lantai 1. Nah, di dinding ini ya Ada yang jatuh. Kami cross check. Enggak ada apa-apa. Nggak ada yang jatuh apa-apa. Nggak ada apa-apa. Terus pernah juga kami pantau tiap kali lewat rumahnya di kamar atas tuh seperti kayak tiap kami lewat cross check jam 1 malam, jam 2 malam, mantau dia, takutnya dia keluar. Takut pihak keluarganya ada apa-apa. Ini dari lantai atas tuh seperti ada yang ngeliatinnya Mas. Pas mau masuk ke dalam rumah atau mau keluar. Atau pas kami pulang atau kami cuman lewat mantau gitu Mas, kayak mantau ngontrol rumahnya dari lantai rumah keduanya lantai tuh 2 itu ada yang merhatikan. Berapa orang? Satu aja. Satu. Badannya besar, tinggi, kekar. Memang laki-laki ya. Terus kami bongkar juga kamarnya yang tulisannya yang amburadul lah, yang padahal anak STM loh. Iya, pada saat itu kan memang sakit kan. Terus setelah 8 bulan ya? 8 bulan. Habis itu ngapain? Setelah 8 bulan itu? Setelah 8 bulan itu kami sempat mendatangkan dia ke makam bapaknya. Iya. Uniknya kami datangin dia ke makam bapaknya itu malam Mas, malam. Kondisi malam. Tempat makam bapaknya tuh di pemakaman terpisah gitu nah. Kayak pribadi umum, atau gimana? Enggak,
nggak masuk pribadi sih, kayak pemakaman umum tapi baru. Oh, yang baru. 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 Lahan baru ya. Lahan baru. Jadi terpisah sama makam umum yang ramai. lain. Terpisah dan tempatnya terpencil lah. Kayak kalau di Banjarmasin ini Simpang 4 Batola sana lagi. Oh ya, kesananya lagi ya. Jauh banget Gelap, antara lahan satu dengan lahan yang kedua nih. Kemudian jauh, gelap jalan. Kami jalan nih Mas ke sana ngantarin dia ziarah. Dan ini seketika ngomong pengen ketemu bapak. Pada saat itu. Pada saat itu. Ah. Pengen ketemu bapak. Tapi konteksnya itu kalian berpikir positif, artinya memang pengen ketemu, ingin berkunjung ke makam atau dalam konteks lain? Berkunjung ke makam aja, Berkunjung ke makam, ya. memenuhi permintaan dia. Iya benar. Memenuhi permintaan dia, berkunjung ke makam. Kemudian kami antarlah orang berapa ya? Orang rame. Nggak berani dong saya sendiri, cuman nemenin dia ke makam terus nanti dia ngapa-ngapain kan. Iya. Wah. Terjadi sesuatu. Saya yang hilang di makam nanti, wah tidak tahu. Jadi habis itu rame-rame. Kemudian kami rame-rame. Anehnya tuh Mas, cuaca yang kayak gini cerah, tiba-tiba mendung langsung hujan. Pada saat itu. Hujannya lebat pula. Dan itu kalian di situ dan maksudnya berteduh dong. Teduh di ini pendopo makam. Pendopo makam. Nah si anak. Nah lucunya, Denny kan sakit jiwa loh Mas. Iya. Entah Denny sebenarnya sudah tahu letak makam bapaknya atau enggak, kami kurang tahu. Tapi entah kenapa, anjir merinding. Kami tuh langsung ketemu sama makam bapaknya. Makam ketemu sama makamnya. Habis itu kan doa pulang kami. Habis itu dari pihak yang bisa dalam tanda kutip pahamlah dalam ilmu gaib lah. Tersebut saja ilmu gaib ya. Ilmu gaib menceritakan bahwa latar belakang dari keluarga beliau ini yaitu tadi ada, kalau dibilang rival atau apa, pokoknya orang ada orang yang nggak senang. Itulah adiknya. Nggak senang mungkin atas pencapaian yang dia dapat. Iri. Kemudian mengirimkan hal yang seperti itu. Ya, salah satu contohnya yang pada saat kalian ngobatin. Waktu ngobatin itu tiba-tiba langsung ada kayak dibilang meteor nggak juga, cuman warna merah set legit ke rumah, tapi kayak teng balik gitu. Itu tahun kapan tuh? Yang baru 2020 ya? 2020. Artinya memang awal corona. Zaman yang semakin canggih teknologi 2020 sudah cukup ini ya. Sudah canggih sekali. Tapi yang seperti itu masih aktif juga ya. Masih ada dan sebenarnya masih semakin berkembang juga yang seperti itu ya. Dan masih sering digunakan dan masih sering ya itu dilakukan ya. Berarti setelah sampai saat ini belum sembuh. Sampai saat ini pun belum sembuh. Tidak bisa apa-apa. Akhirnya dibiarkan. Kami serah terimakan lagi ke pihak keluarga. Karena sempat kayak kami selisih paham lah sama pihak keluarganya. Karena pihak keluarganya menuntut kenapa anak saya tidak sembuh-sembuh apa segala macam. Sedangkan kalian kan berusaha. Sudah berusaha. Beragam cara kami lakukan, beragam upaya kami usahakan dan maksimalkan, tapi balik lagi ke ibunya sih. Kalau dari saya pribadi. Nah, tadi ada bicara masalah abangnya, kakaknya ya kan? Kakaknya juga seperti itu gitu. Juga seperti itu Mas. Berarti pas saat kakaknya tidak ada pengobatan lebih lanjut atau? Karena kakaknya bukan kelompok kita ya kan? Iya. Kami tidak ingin dari kaminya. Benar-benar. Tapi maksudnya dirawat di rumah juga seperti itu atau bagaimana, atau di tempat lain atau di rumahnya aja? Di rumah juga, di rumah yang sama ya? Di rumah yang sama. Kalau tapi si ibu ini syukurnya keadaan normal. Adeknya yang perempuan normal. Cuman si dia sama kakaknya. Berarti kakaknya laki-laki juga. Laki-laki.
Kalau kakaknya itu dari pengakuan ibunya mau tunangan nggak jadi, terus langsung kena. Mm-mm. Saat kondisi Sudah mau tunangan, sudah ada cincin tunangannya, ibarat kata kayak mau jujuran, iya. tapi entah kenapa kami juga tidak paham, terus langsung jadi kayak gitu. Nah, tadi itu karena orang tidak senang, habis itu dijadikan tumbal. Maksudnya gimana itu? Mungkin karena imbas gitu nah mas. Iya. Imbas dari entah turun temurun atau seperti apa kan. Iya, benar-benar. Kan biasanya ada nih sumpah 7 turunan. Iya, ada. Atau apa gitu. Iya, sebenarnya aku juga ada yang sempat yang ada cerita-cerita hal-hal yang sebenarnya kalau kayak zaman sekarang itu kan masih percaya yang seperti itu. Tapi pada nyatanya faktanya dunia yang itu tuh akan tetap terus ada dan masih ada mas. Masih ada dan maksudnya masih cukup populer juga sebenarnya di circle-nya gitu kan. Jadi itu ceritanya ya. Apalagi yang ngebahas ini ya. Berarti selesai berarti sudah ya? Selesai. Betul kan? Sudah sampai segala macam daya dan upaya lah anggapannya. Terus gimana keluarganya sekarang? Untuk keluarganya sekarang ini dibilang nggak terima ya nggak terima, karena pemikiran keluarganya kemungkinan kalau diserahkan ke pihak kita ya kan bakal bisa sembuh nih. Karena kan satu golongan. Tapi walau alam misal lah. Iya. Walau alam misal Kan palingnya sudah berusaha tadi kan. Sudah berusaha. Namanya pun juga tercatat di Dinsos sebagai orang yang memang memiliki gangguan. catatan apa gitu nah kalau dalam Dinsos itu kayak buku kuning kah atau apa. Kalau buku merah kan catatan kriminal. Iya. Kalau banyak lah, baru tahu kayak ternyata ada juga catatan di buku kayak kuning. buku kuning mengenai orang sakit jiwa atau apa. Tapi mungkin tolong di cross check ulang lagi bagi beberapa pihak yang paham lah di sini mengenai hal itu. Ini pure saya cerita berdasarkan pengalaman yang saya pribadi rasakan. Iya, benar. Dan itu baru-baru banget ya. 2020 kemarin. Tahun kemarin. Bayangin 2020. Masih begitu hangat. Dan itu 8 ketemu abis itu 8 bulan kemudian itu kan perawatan tuh, berarti startnya dari Maret ya. Dari awal corona Itu kira-kiranya nih. Sampai Maret. November saya balik ke sini. November 2020 ya. Saya balik ke Banjarmasin lagi, terus sudah saya nggak tahu lagi lanjutannya. Pas kabarnya. Saya sempat balik lagi ke sana bulan menjelang Idul Fitri 2021. Saya tanya kabar dulur yang di sana, sudah dikembalikan ke pihak keluarga. Sudah dikembalikan pihak keluarga ya. Nah, kabar terakhir yang pokoknya yang baru yang terakhir didengar, bagaimana keadaannya? Bisa dikatakan masih sama. Tidak ada perkembangan atau tidak makin parah enggak ya? Hampir katanya sempat mau dipasung, Mas. Yang kakinya dipasung. Enggak, kenapa dipasung? Kalau misalnya kemarin yang hilang ceritanya 1 hari 1 malam itu kan karena setelah larung gitu kan, mau melarutkan sesuatu ke laut gitu kan. Selebihnya dia kemana sih gitu nah? Maksudnya kan di rumah aja, nggak kemana-mana juga, kenapa harus dipasung? Kecuali terlepas daripada kejadian pada saat itu. Kalau untuk yang dipasung itu dari pihak ibunya. Kenapa? Karena dia suka keliaran kan, dia otomatis balik ke rumah juga. Kalau keliaran pasti, kadang keliarannya pun bisa berhari-hari, 2-3 hari baru balik ke rumah. Rumah makan, masak, tapi kadang makan nasi mentah nih makan. Iya sih, karena ada sesuatu tadi kan. Kalau secara umumnya medisnya bisalah dikatakan sakit jiwa. Iya. Tapi kalau
secara spiritual tuh ada sesuatu. orang-orang yang paham pada bidang itu ngelihat dia pun orangnya aneh lah. Iya, lain lah. Orangnya aneh lah. Seperti itu, Mas. Oke, berarti mungkin cukup ini aja. Semoga kita doakan semoga dulur kita bisa sembuh. Amin. Amin. Semoga bisa kembali sehat seperti semula dan orang-orang yang memiliki pikiran-pikiran negatif atau tindakan-tindakan yang tidak benar bisa segera disadarkan dan memaafkan satu dengan yang lainnya ya. Dan hikmah yang lu dapatkan selama 8 bulan itu, Mas, diuji kesabaran. Iya banget itu kan. Ngerawat orang ini loh, Mas. Oh iya, 8 ngerawat bulan non-stop orang gangguan jiwa loh. ya. Seperti kayak ngerawat anak kecil. Ngerawat anak Yang kecil. dia kencing sembarangan. Ditambah lagi Heeh. tidak hanya dalam konteks stresnya dia menghadapi kehidupan, masalah bisnis, masalah rumah Duniawi lah, tangga, masalah duniawi, dunia. tapi juga ada Spiritualnya unsur pun, spiritual di situ ya. Kita pun jangan baru tahu hal baru tiba-tiba pengen kayak sok hebat gitu loh, Mas. Iya, benar. Baru bisa satu hal terus pamer sana sini. Belajar jangan tanpa bimbingan lah. Iya, harus memang Nah, butuh bimbingan. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar hal-hal yang kayak gitu. hal-hal baru terutama, Apalagi hal misalnya gaib lah. Gaib lah. Jadi intinya sebelum kita belajar itu harus tahu dulu yang kita pelajari ini memang butuh guru, butuh pembimbing atau bisa butuh pembimbing ataupun tidak, kan ada tuh. Jadi buat teman-teman ataupun dulur-dulur sekalian yang punya cerita horor ataupun misteri bisa tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di pojok mirror selanjutnya. Bye.